Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Saya Kepala UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah tahun 2022. Adapun judul daripada aksi perubahan saya adalah Taman Sari Mistis, yaitu peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang diberikan, terutama kepada Ibu Penguji Dr. Lis Fahimah MSI, kemudian mentor saya yaitu Bapak Samsul Rizal SP MSI, dan juga yang tidak terlupa yaitu coach yang saya banggakan Dr. Kondrat Sawang MPD. Berikut ini adalah penjelasan dan paparan daripada aksi perubahan saya. UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya adalah unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangkaraya nomor 42 tahun 2020. Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Wali Kota terbaru, yaitu Perwali nomor 67 tahun 2021. UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya sebelumnya adalah Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yaitu sejak tahun 2000 sebelum dibentuk sebagai unit pelaksana teknis daerah yang tupoksinya adalah untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain yaitu melakukan pengujian dan analisis parameter kualitas air dan makanan. Adapun permasalahan dan kondisi saat ini yang terjadi pada UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya itu adalah yang pertama, kurangnya sumber daya manusia, yaitu kompetensi personil yang masih kurang karena kurangnya kegiatan pelatihan terutama untuk pemeriksaan bakteriologis air. Yang kedua, yaitu kurangnya peralatan dan untuk pemeriksaan laboratorium baik kesmas ataupun klinis. Yang ketiga, bangunan kantor untuk UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya masih kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan adanya upaya peningkatan atau terobosan demi terwujudnya pelayanan prima, yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di atas adalah yaitu dengan melakukan aksi perubahan yang berjudul Taman Sari Mistis, peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis pada UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Aksi perubahan Taman Sari Mistis ini memiliki 11 tahapan atau milestone yang terbagi atas kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun kegiatan jangka pendek terdiri dari 1. Yaitu konsultasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan aksi perubahan dengan mentor. Yang kedua yaitu rapat pembentukan tim efektif aksi perubahan. Yang ketiga, membuat tim efektif. Yang keempat, menggalang dukungan dan sinergitas dari stakeholder. Yang kelima, mengajukan permohonan permintaan narasumber kegiatan pelatihan teknis dan konsultasi materi terkait dengan materi pelatihan teknis pemeriksaan bakteriologis air. Yang keenam, yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis pemeriksaan bakteriologis air. Yang ketujuh, penerapan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian kegiatan jangka menengah, yang pertama yaitu monitoring dan pengendalian serta evaluasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu kegiatan jangka panjang terdiri atas 1. Monitoring dan evaluasi jangka panjang. Yang kedua, update kompetensi serta rencana melakukan pengembangan layanan. Yang ketiga yaitu membuat usulan penilaian akreditasi UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya.
Dalam kegiatan jangka pendek, Project Leader melakukan konsultasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan aksi perubahan untuk memperoleh kesepahaman bersama dalam pelaksanaan aksi perubahan agar dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Konsultasi dan arahan yang dilakukan menghasilkan beberapa arahan, antara lain: A. Aksi perubahan diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan pelayanan pada laboratorium. B. Agar aksi perubahan melibatkan banyak jejaring stakeholder hingga diharapkan dengan banyaknya dukungan, maka keberlanjutan program akan terjamin. Dalam rangka pembentukan tim efektif aksi perubahan bersama dan merapat internal UPTD, Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya yang dipimpin oleh Project Leader dalam mengimplementasikan aksi perubahan sehingga dapat dilakukan secara sistematis dan terencana dengan menerbitkan surat keputusan tim efektif aksi perubahan. Diharapkan aksi perubahan tersebut menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penjelasan aksi perubahan, yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, dan pentahapan kegiatan. 2. Pembagian peran dan uraian tugas tim yang tertuang dalam draft surat keputusan. Yang 3. Penentuan target, jadwal, dan pemetaan sasaran. Yang 4. Persiapan sarana prasarana kegiatan. Yang 5. Penggalangan komitmen tim untuk melaksanakan aksi perubahan. Project Leader telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, guna mendapatkan arahan, bimbingan, dan dukungan aksi perubahan ini, sehingga mutu layanan di unit pelaksana teknis daerah, Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya menjadi lebih baik. Saya berdatangan di tahun ini bersama Suci dari Purnomo Agakes, Pembina Utama Musa Paci, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, menyatakan dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan Taman Sari Bisnis, peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis pada unit pelaksana teknis daerah, laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kota Palangkaraya yang didasarkan oleh Saudara Haryadi, Sarjana Keperawatan, Angkatan 31 Kepala BPD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Kemudian pernyataan aksi dukungan ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan mutu layanan pada BPD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Terima kasih. Samsurija, SPMSI, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, dengan ini menyatakan dukungannya atas aksi perubahan Taman Sari Mistis atau peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan tenis pada unit pelaksana tenis daerah, Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya yang dilaksanakan oleh Saudara Haryadi, Sarjana Keperawatan, Kepala UPTD Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Demikian pernyataan aksi dukungan ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan mutu layanan pada UPTD, Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Semoga sukses. Di samping itu juga, dalam aksi perubahan ini juga mendapatkan dukungan antara lain, yaitu Kepala UPT Puskesmas Pahandut, saya, pimpinan DRD UPT Puskesmas Pahandut, mendukung penuh atas aksi perubahan dari Bapak Haryadi SP dengan judul Taman Sari Mistis, peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis pada unit pelaksana teknis daerah, Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Yang mudahan aksi perubahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala UPT Puskesmas Menteng, Saya, Haji Sugito SG, Kepala UPTD Puskesmas Menteng Kota Palangkaraya, dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Haryadi SG dengan judul Taman Sari Mistis,
peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis pada unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kota Palangkaraya, dengan harapan dapat meningkatkan mutu layanan pada UPTD laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kota Palangkaraya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kepala UPT Puskesmas Panarung. Saya Dr. Muhammad Rijal selaku Kepala UPT Puskesmas Panarung Kota Palangkaraya dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan Taman Sari Mistis, peningkatan mutu layanan pemeriksaan bakteriologis air melalui pelatihan teknis pada unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kota Palangkaraya yang dilaksanakan oleh Bapak Haryadi Eskap selaku Kepala UPT Labkes dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Demikian pernyataan aksi dukungan ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan mutu layanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya. Serta juga mendapatkan dukungan Kepala Unit Pelaksana Teknis Labkes dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan nantinya dapat bersinergi dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya untuk pemeriksaan air. Pelaksanaan aksi perubahan yaitu berupa pelatihan teknis pemeriksaan bakteriologis air dilaksanakan selama 4 hari. Adapun sistem pembelajaran yaitu 2 hari pembelajaran teoritis pemberian materi dan 2 hari yaitu praktikum lapangan yang dilaksanakan di Labkesda Provinsi Kalimantan Tengah. Pada praktek lapangan yang dilaksanakan yaitu pengambilan sampel langsung di beberapa tempat, antara lain seperti di sekolah, kolam renang, juga rumah warga, bahkan juga di daerah aliran Sungai Kahayan. Deskripsi kepemimpinan yang saya lakukan untuk membangun integritas dan akuntabilitas sebagai seorang pemimpin yaitu: pertama, gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin yang mampu membuat tim menjadi lebih menyadari kepentingan nilai dari pekerjaan dan menghimbau kepada para anggota tim untuk tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri dari organisasi. Yang kedua, itu pemimpin transformasional, yaitu mengembangkan keterampilan dan keyakinan pengikut untuk menyiapkan mereka dalam mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu selalu mencoba untuk memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekan di UPTD Labkes, karena tidak akan efektif bila kita sebagai pemimpin hanya bicara tapi tidak memberikan contoh konkret. Yang keempat yaitu sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu melaksanakan proses mempengaruhi tim untuk membawa organisasi menuju suatu terobosan baru yang objektif guna mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat dari aksi perubahan ini adalah: yang pertama, manfaat internal. Yang ke-1 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium. Yang kedua yaitu untuk peningkatan kompetensi SDM laboratorium. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan presisi data yang dihasilkan oleh laboratorium. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian untuk manfaat eksternal, yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelanggan terhadap layanan laboratorium. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan secara berkelanjutan. Yang ketiga, kemudahan dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan. Demikianlah penyampaian hasil aksi perubahan saya. Saya berharap aksi perubahan saya ini bisa memberikan manfaat bagi yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi Bapak dan Ibu yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun material. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.